Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nia Erniawati dengan NIM 41032102231016 dari semester 6. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai tugas UTS mata kuliah Habilitasi dan Rehabilitasi Anak Tunagrahita. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan secara lisan dari soal yang telah diberikan. Mungkin langsung saja untuk pertanyaan pertama, yaitu bagian A berkaitan dengan materi perkuliahan. Pertanyaannya, perbedaan habilitasi dan rehabilitasi. Menurut saya, perbedaan utama habilitasi dan rehabilitasi itu terletak pada tujuan dan kondisi awal anak. Habilitasi adalah proses melatih dan mengembangkan kemampuan yang sejak awal belum dimiliki anak. Jadi, anak memang belum pernah bisa melakukan keterampilan tersebut. Lalu, kita sebagai pengajar ajarkan mulai dari nol. Sedangkan rehabilitasi adalah proses mengembalikan kemampuan yang sebelumnya sudah dimiliki, tetapi hilang karena kondisi tertentu. Nah, misalnya karena sakit atau kecelakaan. Kalau dilihat dari titik awal tadi, habilitasi yaitu anak belum punya kemampuan sama sekali. Sedangkan rehabilitasi yaitu anak sudah pernah punya kemampuan. Contoh pada anak tunagrahita. Misalnya ada anak belum bisa makan sendiri, maka kita ajarkan dari awal. Nah, itu disebut habilitasi. Sedangkan contoh rehabilitasi, misalnya seseorang yang pernah bisa berjalan, lalu karena anak mengalami cedera di kaki, maka anak harus dilatih kembali berjalan. Jadi kesimpulannya, habilitasi itu membangun kemampuan baru, sedangkan rehabilitasi itu mengembalikan kemampuan lama atau kemampuan yang sudah ada. Baik, selanjutnya ke soal nomor 2, kenapa habilitasi lebih dominan? Menurut saya, dalam pendidikan anak tunagrahita, habilitasi lebih dominan karena anak mengalami keterlambatan perkembangan sejak awal. Artinya, banyak kemampuan dasar anak seperti berbicara, merawat diri, bersosialisasi, itu memang belum berkembang secara optimal. Jadi, yang dibutuhkan bukan pemulihan, tetapi pembelajaran dari dasar secara bertahap dan berulang. Selain itu, anak tunagrahita belajar lebih efektif melalui latihan langsung dan pengulangan terus-menerus. Maka pendekatan habilitasi sangat sesuai karena fokusnya pada pembentukan kemampuan dasar anak. Selanjutnya ke nomor 3, hubungan kognitif dan perilaku adaptif. Nah, keterbatasan fungsi kognitif berarti anak mengalami kesulitan dalam seperti berpikir, memahami informasi, memecahkan masalah. Jadi, ini sangat berpengaruh pada perilaku adaptif, yaitu kemampuan anak dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti berkomunikasi, merawat diri, bersosialisasi. Contohnya, karena sulit memahami instruksi, jadi si anak mungkin kesulitan mengikuti aturan atau melakukan aktivitas mandiri. Nah, implikasinya terhadap program habilitasi ini adalah pembelajarannya harus dibuat sesederhana mungkin, konkret dan berulang, serta lebih fokus pada praktik langsung dibandingkan teori. Jadi fokus guru tidak hanya mengajar tapi juga membimbing secara langsung dalam aktivitas sehari-hari. Soal selanjutnya nomor 4, persamaan tujuan habilitasi dan rehabilitasi. Menurut saya meskipun berbeda ya antara habilitas dan rehabilitasi, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu individu agar lebih mandiri dan meningkatkan kualitas hidupnya juga. Keduanya harus ada. Kenapa harus melibatkan keduanya? Karena pertama, bersifat individual. Nah, individual ini karena setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua, ada bersifat kolaboratif. Kolaboratif di sini melibatkan guru, orang tua, dan tenaga ahli. Dengan kerjasama ini, perkembangan anak akan lebih optimal karena didukung dari berbagai sisi. Selanjutnya ke nomor 5, perubahan istilah mental reduction. Istilah mental reduction dulu sering digunakan, tetapi untuk sekarang menjadi intellectual disability atau bisa disebut tunagrahita. Alasannya diganti karena dianggap memiliki makna negatif dan bisa menimbulkan stigma atau merendahkan. Nah, jadi dengan adanya perubahan istilah yang pertama,
masyarakat akan menjadi lebih saling menghargai, terus cara pandang menjadi lebih positif juga, fokus perpindahan dari kekurangan dan kemampuan anak. Nah, ini penting agar anak tunagrahita mendapatkan perlakuan yang lebih manusiawi dan adil. Selanjutnya ke nomor 6. Perbedaan model medis dan model sosial. Menurut saya, model medis melihat disabilitas sebagai masalah yang ada pada individu, sehingga fokusnya adalah memperbaiki kekurangan anak. Sedangkan model sosial ini atau ekologis melihat bahwa hambatan tidak hanya berasal dari anak, tetapi juga dari lingkungan. Contohnya, model medis, anak dianggap tidak mampu, lalu harus dilatih. Sedangkan model sosial, lingkungan harus disesuaikan agar anak bisa berfungsi, misalnya dengan menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas atau metode pembelajaran yang sesuai. Selanjutnya ke soal nomor 7. Dampak perubahan paradigma. Perubahan dari model medis ke model sosial berdampak besar pada pendidikan. Kalau sekarang program pendidikan menjadi lebih inklusif, lebih menghargai perbedaan, fokus pada potensi anak. Contohnya, anak tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga dilatih keterampilan hidupnya dan keterampilan kerja agar bisa menjadi mandiri di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada soal bagian B, yaitu life skill. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Yang pertama, kenapa life skill atau keterampilan hidup lebih penting? Menurut saya, life skill sangat penting bagi anak tunagrahita karena tujuan utama pendidikan mereka adalah kemandirian. Dalam kehidupan sehari-hari, jika mereka hanya fokus pada akademik, belum tentu bisa digunakan dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Contoh life skill bisa makan sendiri, berpakaian, terus cara berkomunikasi juga penting. Jadi, life skill lebih langsung bermanfaat untuk kehidupan anak. Soal yang kedua, contoh life skill atau merawat diri untuk anak tunagrahita. Di sini saya akan mengambil contoh keterampilan merawat diri seperti gosok gigi secara mandiri. Jadi langkah yang pertama yaitu guru memberikan contoh langsung atau bisa juga anak diajarkan lewat menonton video terlebih dahulu sebelum praktik berlangsung. Yang kedua, lalu anak akan meniru dengan bantuan guru. Selanjutnya, latihan dilakukan secara berulang-ulang setiap harinya. Setelah itu, anak diberikan pujian atau reward agar anak senang. Yang penting dalam pembelajaran vokasional ini adalah dilakukannya bertahap, terus sederhana, dan konsisten juga. Dengan begitu, anak akan terbiasa dan akhirnya bisa mandiri. Soal nomor 3 yaitu strategi mengajarkan kemandirian sehari-hari atau daily living skill kepada anak tunagrahita. Sebagai guru pendidikan luar biasa, strategi yang bisa digunakan adalah yang pertama itu ada menggunakan metode praktik langsung. Terus ada membagi kegiatan menjadi langkah-langkah kecil. Selanjutnya menggunakan media visual seperti gambar atau video. Lalu memberikan penguatan positif juga agar anak lebih bersemangat. Contohnya saat mengajarkan memakai baju. Yang pertama, anak diajarkan mulai dari memasukkan tangan ke dalam baju, lalu menarik baju, habis itu mengancingkan baju sampai selesai. Dengan latihan yang terus-menerus, anak akan terbiasa dan lebih mandiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.